disuruh beradab. Nah, adab, dan apabila kita yakin bahwa Allah itu mengetahui keadaan kita, adabnya semalam 3. Hafal pian sudah tuh. Yang mana hafal? Hafal. Ulangi. Nah, pertama, rajin beribadah, rasa cukup Allah tahu. Ya kalau yang kisah ilmu semalam tuh. Yang kedua, menuntut ilmu supaya ibadah yang dirajini, yang dirasa cukup Allah tahun ini sah dan diterima oleh Allah. Yang ketiga, takutan tak salah. Nah, ini berdiam di rumah orang, adabnya 3 nih tuh. Jadi sesuatu dari kita kepada Allah ya 3 macam nih tuh. Sesuatu dari kita nih, dari Allah, sesuatu dari kita kepada Allah sebagai ampunnya rumah, 3 macam nih tuh. Pegangannya, sesuatu dari kita kepada Allah 3 macam itu dulu secara syariat nih lah. Pertama tadi rajin beribadah, rasa cukup diketahui oleh Allah. Imbah ninto pulang berpikir kayak apa supaya ibadah ini sah dan diterima oleh Allah, lalu mau menuntut ilmu. Yang ketiga, takutan tersalah, berdiam di rumah orang. Nah, itu dari kita kepada Allah. Ya, dalam rumah itu 2 macam aja, dari kita kepada Allah, dari Allah kepada kita. Nah, dari kita kepada Allah 3 macam tadi. Itu wilayah dalam pengetahuan ilmunya Allah. Nah, sekarang yang dari Allah kepada kita itu 2 macam. Yang dari Allah kepada kita, sedangkan kita dah diam di rumah siden, sudah bujur, sudah yang dari kita kepada Allah tadi yang 3 tadi. Nah sekarang kita jaga pulang, kita perhatikan pulang kayak apa adabnya kita menghadapi yang dari Allah kepada kita. Itu 2 macam secara umum. Pertama, ada yang sesuai lawan nafsu kita, yang dari Allah nih sesuai dengan kehendak kita, maka itu terbit dari sifat jamalnya Allah, terbit dari sifat keelokannya Allah. Misalnya sihat sesuai dengan kehendak hati pian, ada sakit gigi, kuat, berduit, terhindar dari musibah, salamat, bini 4, kan sesuai kehendak tuh, sesuai kehendak nafsu. Nah, itu terjadi yang sesuai dengan kehendak nafsu dari Allah, terbit dari sifat jamalnya. Tapi kena ada pulang yang kada sesuai dari nafsu, kada sesuai dengan kehendak nafsu kita, dari Allah juga, terbit dari sifat jalalnya. Hendak berduit kada berduit, hendak sugih kada sugih, hendak sihat kenyataannya kada sihat, hendak selamat kenyataannya kada selamat, padahal sudah berbacaan tak. Hendak sembuh kenyataannya kada sembuh. Nah, yang kada sembuh, kada sihat, kada selamat terbit dari Allah juga, tapi dari sifat jalalnya Allah. Ini secara umum, secara umum. Nah, orang yang dalam rumahnya Allah tadi, nah lah kita nih hamba-hambanya nih yang dalam rumah ampunnya Allah, di bawah langit, di atas bumi, menyikapi pemberian Allah yang 2 macam tadi tuh terbagi 3. Inilah terbagi 3. Kita tuh supaya paham dulu petanya, jadi tahu yang sini bujur, sini salah, di sini yang bagus. Nah, menyikapi pemberian Allah yang 2 macam tadi, penghuni rumah Allah ini terbagi 3. Pertama, termasuk golongan sayyiat naranya, sayyiat yang kada bagus. Yang kedua, golongan hasanat yang bagus. Yang ketiga, golongan derajat yang terbaik. Nah, 3 macam golongan nih. Kenapa berbeda-beda? Karena berbedanya sikap mereka menerima yang dari Allah ini. Lalu mereka ini keadaannya berbeda-beda.
ada yang wilayah sayiat, ada yang wilayah hasanat, ada yang wilayah derajat. Sikap bubuhannya ini pangbelain lawan pemberian Allah tadi. Nah, orang yang berada di wilayah syai'at, kenapa dikelompokkan di wilayah syai'at? Padahal sama aja nih, hidup, makan, guring, sama berat antar. Bila menerima yang nyaman sesuai lawan nafsu, misalnya sugih, orang ini pamalar benar. Dapat hujungan, hidup berdiam, kada tapi berkumpul, kada tapi berkawan. Imbah rugi sakampungan tahu. Bila bangkrut kan sakampungan tahu. Behabar loh masyarakat nih. Bahkan bertulis di papan rumah, aku sedang rugi ya. Nang kai bertulis tuh bang, behabar tuh bang. Yang seorang ini ditipu orang, bahabar. Yang seorang dirampok orang, bahabar. Yang seorang kamalingan, bahabar, tumbur. Yang semalam-semalam yang dapat hujungan, dapat amas yang sekilo, dapat intan yang begingcol, kan berdiam ya. Berdiam ya. Sedikit ya yang kada nyaman, bahabar. Maka yang dihabari ini makhluk bakisah. Yang nyaman dan yang kada nyaman datang dari Allah, sikapnya tak salah. Menghadapi yang datang dari Allah ini, sikapnya tak salah. Bahabar, waktunya bahabar yang kada nyaman ini hakikatnya ujar ulama tasawuf lah mahabarakan kejelekan Allah. Nang kaya Allah Ta'ala tuh jelek, dijelek-jelekannya Allah kepada seluruh masyarakat bilanya bahabar yang kada nyaman tuh nah. Karena kan sudah kita meyakini bahwa ini datang dari Allah. Nah, hilang sandal, hilang ruku sabilah kan tumbur sama segitan. Terus sabilah nah rukunya hilang. Nah, ini orang syai'at naranya. Nah, orang ini biasanya jar guru bahari orang yang kada tapi mau menuntut ilmu, kada tapi mau badadangar, lalu gawian tak salah, cara hidup tak salah. Orang ini biasanya pinandunya hanya lawan makhluk, kenalnya hanya dengan makhluk, bila berterima kasih hanya kepada makhluk, bila mencintai hanya mencintai makhluk, bila takutan takut kepada makhluk, bila makhluk itu baik benar takut kehilangan makhluk, bila ada yang sesuatu yang diharapnya yang dihadapinya makhluk. Nah, di sini biasanya orang itu duduknya. Nah, orang-orang yang dari sinilah diambil Allah yang akan menjadi su'ul khotimah matinya. Wilayah sini nih yang su'ul khotimah itu nah wilayah sini, dengan cara apapun, dengan cara bagaimanapun, bisa aja orangnya sugih, bisa aja orangnya miskin, bisa dibinian, bisa lalakian. Nah, jadi kita hati-hati benar. Imbah itu gulungan yang hasanat. Gulungan hasanat ini sudah belajar sifat 20. Allah bersifat sama, Allah bersifat besar. Tapi inya belajar kada tapi lantak benar. Jadi ujar gurunya, Allah melihat ikam, Allah mendengar ikam. Apabila ikam ada terjadi sesuatu hajat, aduakan kepada Allah. Berdoa ikam kepada Allah, karena Allah maha mendengar dan maha melihat. Bujur enggak itu? Bujur sudah. Lalu orang ini dapat yang kada nyaman dari Allah, kada sesuai lawan nafsunya, diaduakannya lawan Allah. Nya madu lawan berdua apa belain kan? Bila badu lawan berdua belain. Kalau badu kayak inilah, ya Allah ulun garing ya nah badu tuh. Ya Allah ulun miskin badu. Tapi kalau nya ya Allah sugihkan ulun, doa tuh. Keduanya bagus, tapi kepada Allah. Kalau berdoa kepada makhluk, nah ini yang wilayah pertama tadi. Ya Allah, ulun ini jahil, alim makan ulun. Nah, tak kumpul doa tuh. Ada pengaduan, ada doa. Ya Allah, ulun ini fakir, sugihkan ulun. Tak kumpul doa.
Ya Allah ulun garing sambuhakan. Bagus sudah, ini tanda orang ini beriman kepada Allah bersifat sama dan Allah bersifat besar. Bila yang kada nyaman ditimpanya, orang ini pamulaan dahulu inya badu lawan Allah, bakaluh kesah dengan Allah, bangun pian jam 2 beuduk, sembahyang sunat wudu, sembahyang hajat, sembahyang taubat, baca Quran, bangkrut pengusaha. Lalu rajin cangkal badu-adu dengan Allah Ta'ala supaya Allah ini menyugihkan pulang. Bangun malam supaya Allah menyembuhkan penyakit. Nah, badu-adu dengan Allah Ta'ala. Nah, ini Allah bersifat sama dan bersifat besar, diyakininya, lalu ingin itu badu dan berdoa kepada Allah. Kepada makhluk bang bagi saya dia ada yang bertakun kisahkannya, tapi lawan Allah berdahulunya. Ini hasanat naranya ini, hasanat. Arti hasanat, orang itu diberi kebaikan oleh Allah. Caka ibarat kebaikan itu diterjemahkan di akhirat, ya masuk surga. Di surga, di akhirat masuk surga orang. Seandainya kebaikan itu diterjemahkan di akhirat, itu surga narnya. Karena di hatinya kadada hendak berkisah-kisah lawan makhluk, kadada hendak berdoa meminta kepada makhluk, kadada. Yang dipintanya Allah, yang dikeluh kesahinya Allah. Berarti nya meyakini Allah ini yang kawanya, makhluk ada kawa. Bapak berkisah lawan makhluk. Nah, hasanat darangan ini. Nah, inilah yang disebut mukmin naranya. Ada lagi yang di atas mukmin, tapi kada berataan kawa sanggup ini. Nah, 100 seikong dia kawa. Itu bisa gagal seikong tak. Ini orang yang solok, orang yang solok, salik naranya, belajar juga sifat 20 sidin yang salik nah, belajar juga. Dapat musibah badiam, badu lawan Allah kada, berdoa lawan Allah kada, hatinya kada dulu. Apalagi lawan makhluk jauh benar. Kenapa inya kada badu lawan Allah, kada berdoa lawan Allah Ta'ala? Jadinya yang memberi ini Allah, yang kada nyaman ini datang dari Allah. Bapak aku mah akan pulang lawan sidin, in benda ini aja datang dari sidin. Kada wani aku badu-adu kada wani, karena dianggap Allah Ta'ala aku ini seolah-olah memadahkan Allah Ta'ala itu kada tahu, kada melihat. Lalu aku menyampaikan pulang, padahal ini datang dari sidin juga, datang dari kehendak sidin. Kadawani aku memalampangi kehendak sidin. Sakit misalnya, garing itu ada 4 di situ. Sifat Allah yang datang kepada kita tuh bukti bahwa Allah bersifat iradat, bukti Allah bersifat kudrat, bukti Allah bersifat hayat, bukti Allah bersifat ilmu. Dalam ilmunya Allah aku nih garing, dalam kehendaknya Allah aku nih garing. Maka kehendak Allah itu kada ada yang kada baiknya. Maka garing ini khairan dalam pandangan orang yang salik. Paham lebih nih? Kebaikan dalam pandangan orang yang salik ini nah. Kalau mukmin ini lain lagi nya, indah garing. Hendak sihat dia duakannya Allah Ta'ala, tapi kada kepada makhluk nih itu untungnya. Kalau salik ini kada, nya sudah pelajaran tawakal tadi ada. Arti tawakal tadi minta pilihan Allah Ta'ala. Balain pian orang berdoa, orang yang meminta lawan Allah badu-adu, ada pilihannya yang diadu-adu. Ya Allah ulun fakir sugihakan. Nah sugihakan itu pilihannya. Fakir itu datang dari Allah. Ujar ulama tasawuf, baik mana pilihan kita ya dengan pemberian Allah, terbaik pemberian Allah. Karena fakir ini datang dari Allah, kehendak kita sugih, harap pemberian Allah ini. Karena pemberian Allah ini datang dari yang spesialis, kehendak kita datang dari nafsu kita. Nah,
Makanya ini kata kawas berataan pian ini. Ulun angkat tangan aja. Jadi kita ambil hasanatnya. Ya Allah, ulun fakir, sugihakan ulun. Ya Allah, ulun garing, sembuhakan. Karena kita yakin Allah melihat, Allah mendengar doa kita. Nah, tapi seumuran kita kadang menjadi kekasih Allah. Ashabul yamin kedudukannya ini. Masuk surga, di surga kita kadang melihat dengan zat Allah. Walaupun masuk surga. Karena ibadah kita disusupi oleh nafsu yang tersembunyi. Apa itu nafsu tersembunyi? Hendak nyaman. Sembuh, hendak nyaman. Sugih, hendak nyaman. Nah, jadi bila bujur yakin Allah itu bersifat ilmu, bersifat mendengar, bersifat melihat, datang musibah, berdiam pian. Kada gampang-gampang inilah ujar guru sekumpul tabiat sidin berkisah lah mulai lagi remaja sudah kayak itu dipukuli orang sidin lagi remaja dipukuli orang berbiru-biru awak sidin ya lu sikat aja kisahnya lah waktunya sudah mipet nah boleh ke rumah kada bahabar sidin karena sudah dikisahkan tadi oleh abah sidin guru tauhid sidin pertama ya abah sidin dengan peninian sidin. Bila ikam bahabar lawan makhluk syirik jira basiden. Apakah yang terjadi terhadap ikam jayai bila bahabar lawan makhluk syirik? Bila ikam bahabar lawan Allah, madu kepada Allah, meminta kepada Allah, bungol narani jasiden. Itu tuh datang dari Allah ikam aduakan pulang. Itu pilihan Allah ikam aduakan pulang. Ada pintar narani jasiden. Nah, tapi ngalih sedikit lah ini. Jadi datang guru sekolah ke rumah, berdiam ya sidin. Melihat paninian, kada bahabar juga sidin, mengasai paninian, jai bertol lawan minyak angin lah. Bebau minyak anginnya kedengaran, baunya keciuman. Abah sidin ini pernah curiga juga masuk, tapi nggak lawang aja melihat nah. Kada batakon juga abah sidin, hanya memandang lawan mata. Seolah-olah pandangan abahku jadi guru sekolah mamadahi. Dalam urusan tauhid waktu itu jangan ba'adu lawan makhluk, jangan ba'adu lawan Allah. Seolah-olah kayak itu pandangan Abah sidin lawan aku di sidin. Berarti ya sidin ada berkisah yang kenapa. Nah itu tuh amun kita pian melihat anak biru-biru tuh sedikit saja guris. Siapa anak guris tadi jah bungol bener tuh jah ikut tangi jah abahnya kayak itu tuh ya anaknya pulang nangis bihimat juga. Jauh benar orang bahari pian datang pulang Komnas HAM tuh langgar HAM ya. Nah, wayah ini kalau orang bahari lain kisah. Apabila ikam bala lapor lawan makhluk syirik karena makhluk kada bisa memberi manfaat. Bila ikam berlapor kepada Allah bungul. Apa gunanya belajar tauhid di sini? Nah ini orang suluk kayak itu orang suluk. Jadi badiam. Kawa badiam. Kenapa? Karena yang bincul ini datang dari Allah. Maka sudah kaidah la yuridu bika illa khaira. Allah menghadaki bincul di dahi hanya satu tujuan, kebaikan. Maka bincul tadi dipandang oleh orang yang bujur paham tentang tauhid ini kebaikan. Bincul ini kebaikan. Hilang sandal kebaikan, tapi di hati pun jangan diucapkan. Karena sengaja orang datang ke rumah bayambil. Nah, jadi ada 3 wilayah badiam, tapi badiam ini hati kada manapiakan syariat lah. Jadi orang yang di wilayah derajat berusaha tetap jaka ibarat garing itu tetap ke dokter, garing tetap ke dokter pian. Orang hasanat nih garing pak nyata ke dokter sudah memang itu tujuannya sembuh. Orang yang sayiat bang jelasnya ke dokter. Tapi orang sayiat ini bila inya kada sembuh bermamai. Orang hasanat ini bila inya kada sembuh kada apa-apa dinya. Allah belum menyembuhkan. Kalaunya orang yang derajat kada sembuh inya gembira. Nah, kenapa kau kayak itu aja? Nah karena inya tadi orang derajat ini yang dipandangnya itu Allah.
Waktu sembuh yang dipandangnya Allah Al-Mu'ti, waktu garing dipandangnya Allah Al-Mani'. Nah ini nih yang datang dari Allah tuh kada ada yang kada baiknya dia, baik terus. Nah ini 3 wilayah, 3 derajat naranya. 3 wilayah ini nih sikap kita, keadaan kita terhadap Allah bersifat sama dan basar. Menghadapi yang dari Allah kepada kita, belajar dulu Allah bersifat sama dan basar. Hasilnya ada 3 kelompok manusia. Sedangkan menghadapi kita apa dari Allah, Pak, dari kita kepada Allah 3 macam gitu tadi sudah. Ya kelak. Jadi berdiam di rumah orang, ada yang dari kita kepada Allah 3. Bagawi rajin cangkal beribadah, cukup Allah yang tahu. Berpikir menuntut ilmu supaya ibadah pun ini diterima dan sah. Lalu takutan tak salah. Ini adab berdiam di rumah orang, dari kita kepada Allah. Kalau dari Allah kepada kita, nah terserah kita aja, asal jangan wilayah sayiat aja. Hasanat kah? Amun kawa derajat. Mengkawa derajat. Nah orang derajat inilah jar guru bahari yang akan diberikan mahabbah kepada Allah. Orang derajat ini pian dapat garingnya dibulimingnya nangka kaya hari raya. Ayo pian, kenapa? Tanda kasih dari Allah. Kada gampang-gampang la yuridu bika illa khaira. Garing ini kebaikan nih, gulim-gulimingnya garing. Cakanya Allah tuh kada menyuruh baubat, kada baubat. Cuma Allah menyuruh baubat. Nah, itulah ke dokter juga. Kenapa pian ke dokter aja garing? Disuruh Allah. Nah ini hakikat lillahi ta'ala. Nafsu kada terumpat nih. Amun yang hasanat tadi nafsu masih terumpat. Kenapa pian ke dokter? Hendak sembuh. Salahkah? Kada salahnya, hasanat aja wilayahnya itu pada apa aja. Nah ini petanya lah. Mudahan kita mengerti itu yang ini ya Pak. Wallahu a'lam. Allahumma sholli salat